Kisah laba-labang burung di Gua Sur. Keajaiban yang menyelamatkan Rasulullah. Bayangkan, pasukan Quraisy sudah sangat dekat. Mereka menyisir setiap celah, mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dalam pelarian. Namun, di depan sebuah gua sempit di Gunung Sur, mereka justru ragu. Mengapa? Apa yang membuat mereka tak masuk ke dalam gua? Sebuah keajaiban terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut ke kisah menakjubkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah Islami inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton. Malam yang gelap membungkus gurun pasir Makkah. Angin malam berhembus pelan, membawa butiran pasir yang berbisik di udara. Langkah kaki dua orang laki-laki tampak tergesa, meninggalkan jejak samar di atas tanah yang dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedang dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah pelarian penuh risiko, meninggalkan tanah kelahiran mereka demi menyelamatkan Islam dari cengkeraman kaum musyrik Quraisy. Di belakang mereka, belasan pria berkuda dari Quraisy terus bergerak, memacu kuda mereka dengan cepat. Mata mereka liar mencari, penuh amarah dan dendam. Mereka memiliki satu tujuan, menangkap dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy tak bisa menerima kepergian beliau. Mereka telah berusaha menghentikan dakwahnya dengan berbagai cara, dari ejekan, penyiksaan, hingga rencana pembunuhan. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu selangkah lebih maju, dan kini mereka tak ingin kehilangan jejaknya. Abu Bakar terus menoleh ke belakang, melihat bayangan para pengejar yang semakin mendekat. Napasnya memburu, bukan karena kelelahan semata, tapi karena kecemasan yang menghantui. "Ya Rasulullah, mereka sudah sangat dekat," bisiknya, suaranya dipenuhi kegelisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang, langkahnya tetap mantap. Hatinya yakin, pertolongan Allah akan datang. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kaki mereka akhirnya menapak di lereng Gunung Sur. Gunung ini tidak setinggi gunung-gunung lain di sekitar Makkah, tapi jalannya terjal dan berbatu. Nafas Abu Bakar mulai tersengal, peluh membasahi wajahnya, tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Mereka harus mencari tempat bersembunyi sebelum para pengejar tiba. Di salah satu sisi gunung, terdapat sebuah gua kecil yang nyaris tersembunyi di antara bebatuan. Gua Sur, begitu orang-orang menyebutnya. Tanpa berpikir panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar segera masuk ke dalamnya. Ruangan gua sempit dan lembab, hanya cukup untuk dua orang. Bau tanah yang lembab menusuk hidung, dan di dalamnya begitu gelap sehingga sulit melihat apapun. Abu Bakar tidak tenang. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tetapi karena ia khawatir sesuatu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tahu betapa besar bahaya yang sedang mereka hadapi. Jika pasukan Quraisy memeriksa gua ini, mereka pasti akan tertangkap. "Ya Rasulullah, bagaimana jika mereka melihat kita di sini?" bisiknya, suaranya hampir tak terdengar di tengah kesunyian gua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum tenang dan berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kata-kata itu bagaikan embun yang menyejukkan hati Abu Bakar. Keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertolongan Allah begitu kuat, membuat Abu Bakar merasa lebih tenang meskipun bahaya masih mengintai di luar sana. Meskipun sudah berada di dalam gua, Abu Bakar masih merasa resah. Ia tahu bahwa pasukan Quraisy sangat cerdik dan gigih dalam mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan berhenti sebelum menemukan beliau. Ia mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal, menajamkan pendengarannya. Dari kejauhan, suara langkah kaki dan derap kuda semakin mendekat. Di dalam kegelapan gua, Abu Bakar menggenggam tangannya erat. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Jika mereka tertangkap, ia tahu bahwa dirinya mungkin akan dibunuh seketika.
Tetapi yang lebih ia khawatirkan adalah keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika mereka berhasil menemukan gua ini? Bagaimana jika mereka masuk ke dalam? Ia membayangkan pasukan Quraisy berdiri di depan gua, mata mereka menyelidiki setiap sudut, mencari tanda-tanda kehidupan. Abu Bakar hampir tak bisa menahan kecemasannya. Ia berbisik pelan, "Ya Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita." Ia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Dengan suara yang lembut dan penuh keyakinan, beliau berkata, "Apa sangkaanmu terhadap dua orang yang bersama Allah?" Jawaban itu seolah membangunkan Abu Bakar dari ketakutannya. Ia menyadari bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah telah berjanji melindungi mereka, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, di luar sana, pasukan Quraisy semakin dekat. Mereka kini hanya beberapa langkah dari mulut gua. Ketika para pengejar semakin mendekat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seekor laba-laba kecil keluar dari celah batu di dekat mulut gua. Dengan gerakan lincah, ia mulai menenun jaringnya di pintu masuk. Serat-serat halus mulai membentang, membentuk pola yang rumit. Meski tampak sederhana, jaring itu terbentang begitu cepat, seolah ditenun oleh tangan yang tidak terlihat. Tidak hanya itu, dari kejauhan, sepasang burung merpati datang dan hinggap di dekat gua. Dengan tenang, mereka mulai bertelur di sana, seakan-akan tempat itu sudah lama menjadi sarang mereka. Kejadian ini berlangsung begitu alami, seolah telah dirancang sejak awal. Laba-laba kecil dan burung merpati itu mungkin tampak sepele bagi manusia, tetapi mereka adalah alat yang Allah kirimkan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu singkat, pintu gua terlihat seperti tempat yang sudah lama tak tersentuh manusia. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja masuk. Seolah-olah tidak ada yang bersembunyi di dalamnya. Saat laba-laba selesai menenun jaringnya, burung merpati tampak semakin nyaman di sarangnya. Mereka mengepakkan sayapnya sebentar, lalu duduk dengan tenang di atas telur mereka. Dari luar, pemandangan ini tampak begitu alami. Jika seseorang melihatnya, mereka akan berpikir bahwa gua ini kosong, karena tidak mungkin ada orang yang masuk tanpa merusak jaring laba-laba atau mengusik burung tersebut. Beberapa saat kemudian, pasukan Quraisy akhirnya tiba. Mereka berdiri di depan gua, mengamati sekeliling. Salah satu dari mereka melihat pintu gua yang tertutup jaring laba-laba dan burung yang bertelur di dekatnya. Ia mengernyitkan dahi, berpikir sejenak. Jika ada seseorang yang baru saja masuk, mustahil jaring ini masih utuh. Mustahil burung-burung ini tetap bertelur di sini. Tak perlu memeriksa gua ini, kata salah satu dari mereka. Tak mungkin ada orang di dalamnya. Tanpa berpikir lebih jauh, mereka pun pergi, melanjutkan pencarian mereka ke tempat lain. Di dalam gua, Abu Bakar hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap duduk dengan tenang, seolah sudah mengetahui sejak awal bahwa Allah akan menolong mereka. Di dalam kesunyian gua, Abu Bakar menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kagum. Ia baru saja menyaksikan bagaimana Allah melindungi kekasihnya dengan cara yang begitu sederhana, namun luar biasa. Kini, mereka telah selamat dari ancaman terbesar, dan perjalanan menuju Madinah masih menanti di depan mereka. Angin malam masih berhembus di sekitar Gunung Sur, membawa bisikan halus dari pasir yang berhamburan. Pasukan Quraisy berdiri di depan gua, sorot mata mereka penuh kecurigaan. Mereka telah menyisir hampir seluruh wilayah sekitar Makkah. Namun jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu seolah menghilang. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan sorban yang berdebu, mengamati pintu gua dengan saksama. Jaring laba-laba yang menutup mulut gua tampak begitu rapuh, namun tetap utuh. Burung merpati bertengger di dekatnya, tampak damai seakan tidak pernah terusik. Pria itu menghela napas panjang. Jika ada seseorang yang baru masuk,
tentu jaring laba-laba ini akan rusak. Tidak mungkin manusia melewatinya tanpa merobek benang-benang halus itu. Begitu pula dengan burung yang bertelur di sana, mereka tidak akan bersarang di tempat yang sering didatangi manusia. Aku yakin mereka tidak ada di sini, ucapnya dengan nada yakin. Yang lain mengangguk setuju. Rasa lelah mulai menguasai tubuh mereka, dan harapan untuk menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menipis. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan gua dan melanjutkan pencarian mereka ke tempat lain. Suara langkah kaki mereka perlahan menjauh, menghilang di antara bebatuan. Di dalam gua yang sunyi, Abu Bakar menahan napas. Matanya memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap tenang dalam keheningan. Ketika suara para pengejar benar-benar hilang, barulah Abu Bakar merasa lega. Dadanya yang tadinya dipenuhi kecemasan kini terasa lebih ringan. Dalam kegelapan gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasakan hatinya diliputi rasa haru yang begitu dalam. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menyadari bahwa mereka baru saja selamat dari ancaman maut, bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kecerdikan, melainkan karena perlindungan Allah yang datang melalui cara yang tidak terduga. Ia menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kekaguman. Di saat dirinya begitu cemas dan takut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang, seolah sudah mengetahui bahwa pertolongan Allah pasti datang. Keimanan beliau begitu kuat, tak tergoyahkan oleh ancaman apapun. Ya Rasulullah, seandainya mereka tadi masuk, habislah kita, kata Abu Bakar, suaranya bergetar. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum lembut. Bukankah aku telah mengatakan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, jawab beliau dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu bagaikan embusan angin sejuk yang menenangkan hati Abu Bakar. Di luar, malam semakin larut. Gua Sur yang semula menjadi tempat persembunyian kini terasa seperti benteng perlindungan yang kokoh. Abu Bakar semakin yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan jika Allah sudah menetapkan perlindungannya. Mereka tetap tinggal di dalam gua selama 3 hari 3 malam. Selama waktu itu, Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, bertugas mengumpulkan informasi dari kota Makkah dan membawakan kabar terbaru kepada mereka. Ia menyelinap ke dalam gua pada malam hari, mengabarkan bahwa Quraisy semakin putus asa karena tidak berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Amir bin Fuhairah, seorang pelayan Abu Bakar, juga berperan penting. Ia menggembalakan domba-dombanya di sekitar gua untuk menghapus jejak kaki Abdullah, agar tidak ada yang mencurigai keberadaan mereka. Setelah 3 hari, situasi mulai aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Mereka telah menyiapkan unta yang kuat, dipandu oleh seorang pemandu jalan yang berpengalaman, Abdullah bin Uraikid. Perjalanan masih panjang, dan tantangan masih menanti. Saat hendak meninggalkan gua, Abu Bakar menatap kembali tempat kecil yang telah menyelamatkan mereka. Ia tidak akan pernah melupakan bagaimana Allah melindungi mereka dengan cara yang begitu sederhana, namun begitu luar biasa. Malam itu, dengan langkah hati-hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mulai menuruni Gunung Sur. Angin malam masih berhembus pelan, membawa aroma pasir dan harapan baru. Mereka berjalan dalam kegelapan, menghindari jalan utama agar tidak mudah ditemukan oleh mata-mata Quraisy. Madinah masih jauh, dan perjalanan menuju ke sana penuh dengan rintangan. Namun, setelah melihat bagaimana Allah melindungi mereka di Gua Sur, Abu Bakar semakin yakin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setiap langkah yang mereka ambil bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan keimanan. Hijrah ini bukan sekadar berpindah tempat, tetapi juga awal dari kebangkitan Islam. Madinah akan menjadi tempat di mana Islam berkembang, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membangun masyarakat yang penuh keadilan dan kasih sayang. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, seakan-akan menyaksikan perjalanan bersejarah ini. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah dunia selamanya.
Kisah di Gua Sur bukan hanya cerita pelarian biasa, tetapi sebuah bukti nyata bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat yang tepat. Siapa sangka bahwa jaring laba-laba dan burung merpati yang sederhana bisa menjadi tameng bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran musuh? Dari kisah ini, kita belajar bahwa dalam situasi sesulit apapun, jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah. Bahkan dalam kondisi yang tampaknya mustahil, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Yang terpenting adalah tetap bersabar, tetap beriman, dan tetap berusaha. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang ketenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi bahaya. Di saat semua orang panik, beliau tetap yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam kesulitan tanpa pertolongan. Maka, jika kita sedang menghadapi ujian hidup, ingatlah kisah di Gua Sur. Mungkin hari ini kita merasa takut, cemas, atau kehilangan harapan. Namun, seperti Abu Bakar yang awalnya cemas tetapi akhirnya tenang karena keyakinannya kepada Allah, kita pun harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah Islami penuh hikmah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.